Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yang sudah join di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel belajar Excel bareng ya, bareng saya Arif Abai. Jadi video ini khusus buat pemula ya, yang baru belajar di dunia Excel atau dunia programming, lebih khususnya di bagian VBA. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Excel dengan programnya itu berbasis VBA, Microsoft Excel VBA. Oke, di part kedua ini saya akan membuat coding ya. Jadi di video pertama itu saya sudah bahas tentang desain ya, langkah-langkah awal pembuatan aplikasi. Sekarang di pertemuan kedua ini saya akan memasang kode di user formnya, di form ini. Jadi seperti kemarin, jika kita masukin data ke sini di teks ini, di box ini, maka jika diklik simpan, nah nanti datanya akan masuk ke sini ya, sesuai dengan video pembukaannya di video ini. Nah ini kita masuk input kode ke tombol simpan ini. Jadi kita akan buat kode simpan ya. Oke teman-teman, kemarin di video pertama itu saya lupa kasih tahu ke teman-teman cara nge-save file ini. Nah jadi untuk VBA filenya itu ekstensinya itu menggunakan bukan menggunakan XLSX ya, ini menggunakan XLSM. Nah jadi teman-teman kemarin kalau pas disimpan error ya, nah jadi teman-teman simpan file ini, pilih file, ini cara simpannya ini, file terus browse. Nah terserah teman-teman mau taruh di mana filenya, tapi di sini di ekstensinya ini teman-teman kan awalnya seperti ini, XLSM, XLSX ya, awalnya seperti ini nih. Tapi kalau mau buat VBA, aplikasinya berbasis VBA, maka simpannya ekstensinya menggunakan makro ini, Excel Macro Enable Workbook atau Excel Binary Workbook. Tapi saya biasa pakai yang ini ya, yang Binary Workbook, supaya filenya nggak terlalu besar ya, nggak terlalu berat nanti. Jadi pakai yang ini aja, Excel Binary Workbook. Oke teman-teman, pilih aja itu. Nanti namanya teman-teman terserah mau namain apa. Nah ini karena file contoh saya namain project ya. Oke, jadi teman-teman ini aja informasi yang lupa saya kasih tahu di sebelumnya. Oke lanjut, kita masuk di bagian input data. Jadi teman-teman, kita masuk di tombol simpan sini ya, klik, terus teman-teman double klik. Nah nanti di sini kita akan input kode ya, buat kodenya di sini. Oke, di sini saya kasih judul dulu untuk tombol simpan. Oke, salah. Ini seharusnya petik 1 ya, petik 1 ya. Jadi ini udah ada judul ya teman-teman. Oke, untuk pertama kita buat variabelnya, dimensionnya. Kita buat dimensionnya dim database. Nah ini untuk ininya, database ini teman-teman bebas mau pakai apa aja, mau pakai nama teman-teman, mau pakai apa, bebas ya. Kalau saya biasanya saya ambil dari sini variabelnya, saya biasa pakai namanya sesuai yang di sini. Ini database, kita copy terus masuk ke sini lagi. Nah kita coba buat dimensionnya, variabelnya dimension database, terus as
objek ya, ini objek. Nah terus kita set. Nah nanti yang ke database ini kita pindahkan lagi ke bawah, itu ini kita pindahkan sini. Terus sama dengan sheetnya. Nah ini kan sheet 1 nih, saya buat dulu, saya lanjutin dulu ya. Rank B2, rank B 10.000 lah. Terus dan XL up dot enggak dot ya. Nah ini saya jelasin dulu di sini, set database sheet 1 dot rank dot B dalam kurung B terus dot n dalam kurung XL up. Nah sheet itu ini sheet 1. Kenapa sheet 1? Karena kita kan mau input karena kan database ada di sheet 1 ya, ini ya database ya, database-nya ini ya, sheet-nya ini database, sheet-nya database, supplier ini database ini dia jatuhnya sheet 1, supplier sheet 2. Nah, teman-teman bisa lihat aja di sini ya. Nah ini database karena jatuhnya di sheet 1, maka kita tulis ini sheet 1 rank B 10.000 .n XL up. Jadi nanti datanya akan mengisi sampai bagian paling tak terhingga ya, kayak gitu. Nah terus kenapa itu saya mulai dari B? Karena nanti kan kita mau input data mulai dari B. Mau input data mulai dari B terus sampai di sini ya. Nah terus kenapa nggak mulai dari A? Karena kan nanti ini akan otomatis terisi ya. Nanti ini otomatis akan terisi. Oke, saya lanjut. Kita lanjut ya. Setelah itu kita buat logika jika mi.t. Nah ini nama text boxnya ya. Nanti saya lanjutin dulu. T-code sama dengan kita bikin dulu or mi.tcode t nama dot value sama dengan kosong. Nah mi dot t jumlah dot value sama dengan kosong or mi dot c satuan dot value sama dengan kosong or mi dot t. Nah ini t harga t harga jual dot value sama dengan kosong or mi dot t harga beli dot value sama dengan kosong or mi CMBSP ya, value sama dengan kosong, maka ya kan. Oke teman-teman, ini teman-teman pasti tanya, ini apa sih? T-code, T nama, T jumlah. Ini diambil dari sini. Ini nama-nama text box ini ya. Ini T-code. Ini T-code. Terus ini T nama ya. Ini T satuan, ini ya, CMB satuan. Nah, jadi itu ya. Ini nama text box ya, nama boxnya. Nah jadi ini logikanya gini, jika kolom teks kode ini kosong ya,
Jadi gitu. Jadi nanti ini jika kolom teks kode ini kosong, atau ini karena pakai OR, atau kode nama atau kolom jumlah sampai di sini kosong, maka dan ini maka apa yang terjadi? Nah, makanya ini kita bikin logikanya. Jadi apa yang terjadi? Maka jika ini kosong ya, kolom-kolom ini kosong, maka akan saya tampilkan pesan ya, message box. Nah, ini box harap lengkapi data VB digital pesan ya, terus L ya. Teman-teman jangan lupa setiap teman-teman buka dengan if, ini kan ada if nih, if teman-teman tutup dengan if gitu. Nah, ini akan kita coba dulu ya. Jadi ini gini cara bacanya. Jika kolom yang ada di sini ini kosong ya, ini titik 2 ini kosong ya, tandanya ini titik 2 kosong. Jadi gini, jika kolom kode, kolom nama, jumlah, satuan harga jual, harga beli, supplier ini kosong, ini ada kata den ya, den ini, maka yang terjadi akan muncul pesan harap lengkapi data. Jadi data ini nggak boleh kosong ya. Jadi tapi jika dia kosong maka akan muncul tanda error ya. Jadi gitu. Coba kita tes. Nah, ini kita kosongin, kita coba. Nah, maka dia akan muncul seperti ini ya. Harap lengkapi data. Jadi di sini nggak boleh kosong. Jadi harus isi dulu. Jadi ini bisa mengurangi error ya. Oke, kita lanjut di sini. Nah, terus setelah itu kita buat input datanya. Oke, sekarang kita coba buat ini ya, database-nya kita masuk di sini, kita pindah di sini database-nya, nanti kita paste .offset dalam kurung 1,0 dot values sama dengan ini dot t kode dot value ya gitu. Ntar berapa? 2 3 4 5 6 7 6 kayaknya ya. 1 2 3 4 5. Ini kan, ini kita pindah saja, ini kan T kode, kita pindah ke sini. Ini kita pindah lagi ke sini ya. Teman-teman ikut saja. Jumlah satuan, terus harga beli, harga jual, harga beli. Satu lagi kayaknya deh. Kita kasih sini, terus SP nya supplier 6. Nah, jadi gini, di sini untuk menginput, jadi kode ini adalah dimana kita sudah menginput data di kolom. Kita udah, maaf ini kita kecilin dulu. Oke. Jadi di sini kode ini adalah untuk menginput data ya. Jadi menginput data ke dalam sheet. Jadi data yang dari sini ya, data yang dari kolom ini kita akan input ke sini ya. Di kodenya yang ini, saya kasih kode dulu biar tahu ya. Kode untuk mengisi tabel ya. Oke, kode untuk mengisi tabel. Terus di sini kode
Ya, teman-teman udah paham ya. Nah, di sini cara bacanya gini. Kan di sini sudah saya jelasin tadi, jika kolom ini kosong, maka akan ada pemberitahuan harus lengkapi data. Nah, else jika datanya tidak kosong, maka dia akan mengisi ke tabel gitu. Jadi ini. Jadi jika kolom ini kosong, dia akan ada pemberitahuan harap lengkapi data. Jika tidak, maka dia akan mengisi tabel gitu. Nah, jadi kodenya diambil dari sini ya. Oke, sekarang kita coba input data. Nah, sini kita pakai pesan lagi, yaitu data sukses terinput. Data sukses, kita buat pemberitahuan kalau data di input itu sukses ya. VB question VB Q VB. Nah ini oke. Nah, ini datanya sudah jadi. Coba kita run, kita praktekkan. Nah, kita buat satu barang, misalnya buku tulis seperti contoh 1001. Terus nama barangnya buku tulis. Buku tulis, jumlah stiknya 100. Satuan. Nah, di sini kalau kita klik di sini belum ada data ya. Kita coba manual dulu. Peaches misalnya, harga jualnya 5.000, harga belinya 2.500. Ini supplier juga belum ada isinya ya. Supplier misalnya supplier 1. Oke. Nah, ini jika kita klik ya, maka data akan terisi di sini ya. Data sudah terinput di sini. Data sudah terinput di sini. Data sudah terinput di sini ya. Tapi di bagian kolom nomor itu nggak ada. Harusnya ada ya, angka 1 ya sini ya. Oke, kita buat kodenya. Kita buat kodenya di sini, yaitu menggunakan worksheet function. Kita buat. Jadi kita tambahkan di sini ya, di bawah sini. Ini kita copy saja. Kita buat terus di sini kita hapus ya ini ya. Kita hapus. Ini value kita kasih kode value sama dengan worksheet function ini ya, worksheet function count a ya. Count a itu untuk menghitung ya. Nah, di sini sheet satunya kita masukin, terus dot rank itu kolom ya, kolomnya. Terus ranknya B ya, kita tulis B2 sampai B1000 lah biar lebih panjang kita. Nah, di sini ini kita ganti -1 ya gitu. Kenapa di sini -1? Karena kita mengisi data di bagian ini ya, di bagian ini. Karena kita mengisinya, karena kita setnya di data B ya. Nah, jadi hitungnya mundur nih. Jadi ini 1, ini B, dia jatuhnya 0 ya, dihitungnya 0. Ini ya. 0 ini. Nah, di sini 0. Nah, ini saya jelasin dulu ini kenapa 0 1 2 3 4 5 6. Karena kita sudah set mengisi datanya dari B. Nah, jadi B itu dihitung jadi 0. Jadi 0 1 2 3 4 dan seterusnya. Nah, jadi 1 itu
satu itu kolom nama ya, yang gini kita hitung sini. Nah karena kita setnya tadi kodenya dari B, maka B ini dihitung 0 ya, 0. Jadi 0 itu 0 B nya, C nya 1. Nah ini kan sesuai tadi di kode apa ya, di kodenya kolom nama. Ini D nya jadi 2 ya. Terus di bagian pengisian nomor kan tadi minus 1. Nah karena di sininya 0, jadi kita isinya sini min 1 ya, kurang dari 1. Nah sini kan 1, nah di sininya kita ganti jadi kurang dari 1, berarti min 1 ya, seperti itu. Coba kita contohkan lagi. Ini kita isi dulu 1 ya. Nah mengapa 1 situ, kita coba input di sini. Contohkanlah, katakanlah misalnya penggaris PG 002 penggaris terus jumlah stoknya misalnya 200, satuannya pieces, harga jualnya 3000, harga belinya 1500, suppliernya misalnya supplier 2 karena tadi udah supplier 1 ya, ini 2. Nah ini kita simpan. Bentar, ada debugnya. Kode ini kayaknya salah penulisan. Offset dot value sama dengan oh di sini ada yang kurang ya. Harusnya di sini pakai C ya, function. Nah gini gitu. Oke, kita coba run lagi, debug lagi apa yang salah. Ayo kita cek lagi. Worksheet function. Di sini salah lagi. Ini jadi 2A nya, harusnya gini, font A. Ya segitu. Kita coba lagi. Oke, di sini data sudah sukses terisi. Nah, teman-teman lihat di bagian sini udah masuk nomor 2 ya. Ya, coba saya isi lagi di sini. Nah, P003 misalnya sini penghapus. Nah, ini udah kita ganti saja sini misalnya 1500, harga belinya 500, suppliernya ini kita ganti supplier 4 ya. Coba kita input ya. Supplier 3 bukan 4. Kita simpan. Nah, maka di sini terinput nomor 3 penggaris penghapus ya. Sini. Oke, teman-teman. Nah, terus di sini gimana caranya pas kita klik simpan, kolom ini kosong lagi ya, kita kosongin ya, kita kosongin. Oke, kita keluar dulu di sini, kita close, kita kosongin si kolom ini setelah menginput data ya. Oke, kita masuk di sini, kita double klik di sini, double klik, terus di sini kita buat sub baru. Kita buat sub baru sini. Kita namain private sub bersih teks ya. Nah, di sini saya namain aja deh. Kode untuk bersihkan kolom ya. Kolom. Oke. Nah, kolom-kolom itu ambil dari sini aja. Kita ambil ini ya, kita ambil ini ya. Oke, terus kita pindah ke sini. Kita paste. Nah, nanti untuk ini kita hapus. Kita hapus saja ini. Oke, terus ini tanda underscore-nya kita hapus saja. Nah, ini kita hapus ya. Jadi ini artinya kolom text box nilai, value itu nilai ya. Jadi
kolom text box, kolom T kode ini nilainya sama dengan petik 2 itu kosong, jadi bersih ya, jadi nggak ada data. Nah nanti kita setelah buat seperti ini kita copy, terus kita pindahkan ke sini ya. Kita masuk di tombol simpan ini, kita klik simpan, nanti kita taruh di bagian bawah ya. Kita taruh bagian bawah, kita tulis call, paste ke sini. Jadi setelah data ini ada pemberitahuan sukses, maka kolomnya akan bersih ya. Oke, kita coba jalankan lagi, kita input data di sini. Ini udah kode nomor berapa sih? 003 ya. Kita coba apa ya? Pensil ya. Pensil misalnya 1004. Pensil PNS. Inilah pensil 2B lah, 2B, jumlah stoknya misalnya 10, satuannya pieces, harga jualnya 2000, harga belinya 1000 katakanlah. Terus suppliernya ini supplier 4 ya. Nah ini kalau kita klik simpan, nah setelah data sukses ini harusnya kehapus ya. Ini udah hapus ya, bersih ya. Jadi nanti kita buat input data baru lagi. Nah maka data sudah masuk ya. Oke, sekarang kita mau buat kode di sini ya. Kita mau input data yang di sini. Harusnya di sini ada otomatis, pas kita klik ini otomatis muncul tipe-tipe satuan sama yang supplier sini ya. Supplier ini akan kita isi data ya. Oke, caranya gini, kita masuk di, kita double klik ya, terus kita buat kodenya di sini aja deh, biar lebih rapi. Kita buat kodenya di sini. Private sub kolom satuan. Nah ini jangan dispasi ya, penulisannya jangan dispasi, kolom satuan. Kita enter. Nah nanti di sini kita buat kodenya width CMB satuan ya. Nah ini CMB satuan itu nama dari kolom satuan ya. Nanti saya bilang ini ya, CMB satuan yang ini teman-teman. Ini kita ambil dari sini aja deh, kita copy, terus kita masuk lagi ke sini. Nah ini kita hapus dulu. Nah ini kita taruh sini yang tadi sudah saya copy ya. Terus kita dot add item ya. Nah nanti kita tulis ini pieces, terus apa ya, lembar misalnya, terus buah, dot add item buah, terus kita buat lagi di sini unit, tergantung teman-teman jualnya di produknya kategorinya apa gitu. Nah setelah teman-teman jangan lupa, kalau teman-teman buka dengan width maka harus tutup dengan end width. Kalau buka dengan end if buka tutup dengan end if. Nah ini karena kita buka dengan end width maka tutup dengan end width. Nah setelah itu kita coba jalanin ya. Di sini kalau kita klik, nah di sini, oh iya, di sini belum ada ya, kita salah. Harusnya ininya kita copy, terus kita pastekan di user form aktif ya. Jadi gini, ini ya kan user form nih, user form. Kita hapus ini deh. Aduh. Kita hapus, kita masuk di atas di sini. Nah, objek kita pilih yang user form, terus kita pilih yang aktif di sini paling atas. Terus nanti yang ini kita copy, nanti kita panggil di sini call. Nah, jadi artinya kenapa saya bikin aktif, sebenarnya bisa sih teman-teman pakai inisial ini, cuma saya lebih sering pakai aktif.
Jadi ini cara bacanya seperti ini. Jika user form ini aktif, jika formnya ini aktif dijalankan, maka dia akan memanggil kode yang ini, ya. Maka kita taruh di sini. Ya, coba kita jalankan, kita pilih di sini. Nah, maka kodenya tadi muncul di sini. Nah, seperti itu. Dia otomatis ya, kita nggak perlu ketik lagi. Nah, unit 2 gitu. Oke. Nah, sekarang kita bagian di supplier sini, ya. Tapi supplier ini caranya nggak seperti ini, ya, karena kita harus suppliernya ambil dari sini ya, dari data supplier. Nah, ini data supplier, ini buat data. Jadi kita isi dulu supplier sini. Oke, kita isi dulu. Kita isi suppliernya di sini. Nomor. Nah, nanti supplier ini teman-teman bisa bikin form baru. Jadi inputnya pakai form juga ya. Nah, teman-teman cara desainnya teman-teman sudah lihat aja di video pertama. Kita bikin misalnya nama suppliernya Bapak Udin lah. Oke, untuk Bapak Udin yang menonton ini mohon maaf saya pinjam nama dulu. Oke, nama tokonya bebas ya, ini saya contohkan PT. Oke, PT Sumber Jaya. Oke, nama kota misalnya Makassar. Nah, ini nomor teleponnya teman-teman harus menggunakan 62 ya, 2852. Oke, ini contoh. Terus kita buat lagi di sini Bapak Rahmat. Oke, lagi-lagi Bapak Rahmat, mohon maaf saya pinjam nama. PT Abadi Selalu. Nah, ini ngawur ya. Misalnya Manado. Nah, nanti ini nomornya, nomor telepon pakai 62 ya. Biar terlihat profesional. Oke. Nah, jadi kita udah punya data supplier yang nantinya kita akan memanggil nama toko ini akan muncul ke sini ya. Sebenarnya kita pakai cara lebih gampang, kita menggunakan row source. Nah, nanti kita buat di sini ranknya, name ranknya kita bikin dulu. Oke, saya ngopi dulu. Oke. Nah, ini kalau paling gampang ya, paling gampangnya seperti ini. Ini kita kasih nama yang mau kita panggil, mau kita tampilkan yang kolom C kan. Jadi kita misalnya copy sini, kita blok dulu sampai di nomor 10 lah misalnya gini. Terus ini kita kasih nama supplier ya, supplier seperti itu. Oke, terus kita masuk di kode sini. Oke, ini kita blok lagi sini, ini kita copy saja. Terus kita input hasil kopiannya di sini, kita klik, terus kita masuk properties, kita scroll, kita cari yang tulisan row source gimana. Nah, ini row source ya, kita paste di sini. Oke, setelah itu kita coba jalankan. Nah, maka akan muncul di sini ya kan ya. Ini lebih gampang ya, kita nggak pakai kode, kita menggunakan row source. Tapi di sini kekurangannya, dia bakalan seperti ini teman-teman. Dia bakalan memanjang seperti ini. Kalau saya biasanya menggunakan coding ya, saya menggunakan kode lebih gampang, karena kalau pakai row source ini kita menginput data, kadang di sini jarang ke update-nya itu lama, harus di close dulu baru dia ke update data baru. Nah, jadi kita coba hapus lagi sini, kita klik, kita masuk di row source sini. Nah, ini row source kita hapus aja yang tadi yang kita copy. Nah, sekarang kita buat kode aja, kita double klik. Oke, kita double klik. Ntar ini saya cek waktu dulu ini. Oke, setelah kita double klik, kita buat lagi private sub baru yang nantinya akan kita panggil lagi, kita masukin ke sini ya. Ini kita copy saja, atau kita buat sini deh di bawahnya ya, seperti ini. Kita bikin ini
private sub kita kasih nama sub kita kasih nama di sini untuk kolom supplier ya, ini kayak gitu, supplier. Nah, jadi kita buat analisa lagi di sini, kita bikin kodenya baris terakhir ya, baris terakhir sama dengan sheet 2. Nah, ini kenapa sheet 2? Karena data supplier itu ada di sheet 2, karena kita mau untuk menampilkan data dari sheet 2 ke user form tadi. Buat rows ya, rows dot count ya, koma 3. Nanti saya jelasin ya, saya buat kode dulu. Dot n xl up ya, dot row. Terus ini kita buat itu ya, pengulangan for i sama dengan 2 to, nah baris terakhir. Ini baris terakhir ya, ini kita copy saja, kita sini biar nggak salah penulisan. Terus kita enter lagi, kita pindah ke bawah. Nah, sekarang kita masukin text boxnya di sini, cmb. Kita masukin nama text boxnya ya, cmbsp tadi dot add itemnya. Jadi artinya ini menambah item ke kolom supplier gitu. Terus sheet 2 ya, karena sheet 2 itu supplier dot sales. Nah, nanti kita tulis i, 3 dot value. Nah, terus kita buat next i ya. Oke, sekarang saya jelasin ini. Oke, saya jelasin di sini. Nah, ini baris terakhir. Ini bebas sih teman-teman, mau tulis apa ya, mau baris pertama, baris terakhir nggak apa-apa. Ini cuman ini option ya. Jadi baris terakhir sama dengan sheet 2. Sheet 2 itu supplier ya. Nah, ini kan suppliernya sheet 2. Karena kan kita mau menampilkan data dari sheet 2, maka kita tulis di sini sheet 2 cell kolom salesnya, terus row dot count, 3 ya, 3. Kenapa 3? Karena nama tokonya ada di kolom ketiga, jadi 1 2 3 di sini kolom ketiga ya, kolom ketiga. Nah, terus dot n xl up dot row. Nah, nanti kodenya akan akan mengambil data-data sampai baris paling bawah. Jadi kalau ada data baru nanti ditampilkan lagi itu. Nah, terus for i, pengulangannya for i sama dengan 2. Kenapa 2? Karena datanya ada di baris kedua. Ini kan baris kedua nih. Nah, ini kan 2 nih. Nah, kalau barisnya ada di baris ketiga berarti tulisnya 3. Cuma karena kita mulainya di baris kedua ya, datanya ada di baris kedua. Ini kan baris pertama headernya, ini baris kedua data ya, maka kita tulis baris kedua. Nah, terus kita pengulangan, ini kan ada pengulangan for i. Nah, nanti datanya akan di input ke dalam cmbsp. cmbsp itu nama dari text boxnya teman-teman. Ini cmbsp ini kita copy ya, kita masuk ke sini, kita paste ya. Oke, add item. Jadi data yang ada di kolom 3 tadi ya, yang nama toko, dia akan diinput ke sini ya, di sheet 2 kan supplier ya.
Oke, sekarang ini kita copy, kita panggil ya, kita masukin ke sini. Jadi di mana user form ini akan aktif, dia akan memanggil si ini, kolom supplier, kolom bukan kolom, ini kolom ya. Nah, dia akan memanggil data ini. Oke, sekarang kita jalankan ya, kita ini. Nah, maka datanya sudah tampil di sini ya. Nah, bedakan dengan yang tadi. Kalau yang tadi cara pertama itu dia memanjang sampai bawah, kalau ini enggak, dia tergantung sesuai data ya, sesuai data yang ada di sheet ya, sesuai data. Jadi kalau datanya ada 2, maka di sini juga hanya 2 nih yang muncul, jadi kelihatan lebih bagus lah, lebih rapi. Nah, coba kita tambahin di sini, kita tambahin saja ya, kita copy, kita paste. Nah, ini kita bikin nomor 3, kita ganti saja, ini Bapak Arif lah nama saya. Ini kita bikin Gorontalo. Oke, ini pakai nama toko saja, Arif Parfum. Arfi. Oke, sekarang kita panggil lagi ini. Oke, nah maka di sini juga ke update nih, jadi ada 3 di sini, jadi 3. Oke, nah sekarang di bagian selanjutnya kita akan menampilkan data yang ada di sini ya. Oke, ini kita balik ke sini aja deh. Nah, database. Nah, ini. Jadi kita akan buat data yang ada di sini, di dalam database ini akan tampil di bagian list ini, di sini yang kanan ini ya. Oke, sekarang kita buat kodenya. Kita double klik lagi, kita buat sifat baru. Ini saya namain dulu ya, kode untuk menampilkan data dari tabel supplier ya segitu. Nah, sekarang kita buat kode yang untuk menampilkan data di sheet di list tadi. Nah, kita buat private sub baru, private sub tampil list. Nah, ini kita kasih nama lagi deh, kode untuk menampilkan data dari tabel stok, database. Nah, kita buat kodenya gini, seperti ini. Oke, sekarang kita buat di sini, kita tulis dulu on error resume next. Nah, ini jadi kode ini untuk mengabaikan jika ada error ya. Kita buat sheet 1 karena data yang mau kita tampilkan di sheet 1 dot select. Nah, jadi ini kita select dulu, kita buat select. Nah, terus kita tulis ya. Oh ya, di sini ya teman-teman. Nah, ini list ini kita kasih nama ya, kita kasih nama di sini. Nah, ini saya kasih nama list box stock. Nanti kita ke sini, kita copy di sini saja ya. Nah, terus dot row source. Nah, ini row source sama dengan active sheet dot rank
Oh ini salah saya. Sebenarnya bisa kita pakai cara ini, cuma agak lama, kita harus buat name rank dulu. Dot, benar tuh, dot row sort sama dengan, nah ini kita abaikan dulu deh. Ini kita dulu, kita ambil dulu nama sheetnya di sini. Ini kan database-nya, kita copy, terus kita taruh di sini. Sort sama dengan tanda petik 2 tag ini, terus tanda seru. Nah nanti kita mau tampilkan datanya ini dari kolom berapa sampai ke berapa. Ini kan saya mau tampilkan semua, berarti mulai dari A2 sampai tadi berapa sih, bisa contohkan dulu, B sampai B, dan nah ini dan rank kita bikin B saja, B, nah B, dan rows .con dalam kurung n xl up dot row. Oke, nah gini, ini masih sementara. Nah ini database ini saya. Oke, kita lihat lagi. Nah ini data kan mau kita tampilkan semuanya, berarti dari A sampai H ya, dari A sampai H. Nah ini kita ganti lagi, ini harusnya ini dari A sampai H, A2 sampai H. Kenapa A2? Karena kan datanya ada di mulai dari kolom 2 nih ya. Yang kita mau tampilkan hanya ini aja yang ada dari kolom 2. Nah di atas kan header, nggak usah. Oke, terus nah ini udah ya. Jadi database A2 sampai H akan kita tampilkan di kolom ini, di list ini. Oke, setelah itu mari kita panggil ya. Nah ini kita copy lagi, kita taruh ke sini, kita taruh di bagian user form aktif. Jadi jika user form ini aktif, dia akan memanggil kode yang ini ya. Oke, nah sebelumnya kita coba setting dulu ini. Ini kan di sini ada berapa kolom nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah 8 kan, kita setting ininya. Di sini juga kita bikin kolomnya 8. Berarti kita settingnya di sini kolom-kolomnya 8. Kolom headnya kita true, ya kan ya. Nah true, maka di sini ada kolom. Oke, sekarang kita coba. Nah maka di sini datanya tampil kan, ya. Jadi data yang ada di sini tampil ke sini. Datanya seperti ini. Kalau kita kecilin dulu, kita setting dulu ini kan kolom nomornya terlalu lebar nih. Ini kita bisa setting ini, kolom nomornya harusnya kecil, terus yang jumlah stok ini harusnya kecil. Nah ini satuannya harusnya kecil ya. Kalau ini udah benar nih. Coba kita setting ya, kita setting, kita rubah hurufnya itu terlalu besar tadi, kita ganti ke 10 ya. Coba kita oke. Nah ini hurufnya jadi kecil ya. Nah kita akan merubah kolom nomor ini agak kecil ya, biar data yang di kanan geser ke kiri. Kita klik lagi, terus kita pergi di bagian kolom weight ya. Nah ini kolom nomor tadi kita bikin 40 saja ya gitu. Sekarang coba kita enter. Nah maka kolom nomor jadi kecil tuh, nah kan. Terus kita mau setting yang bagian satuan, ini kan satuan, kita mau kecilin dah, kita samain kayak ini. Berarti kita hitung di sini dia ke berapa, berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya, dia ke 5, dia kolom ke 5. Berarti kita klik lagi ini kolom ke 5 ya. Nah ini menulisnya kita pakai koma, berarti yang kolom kedua kita bikin 62.
63, 4. Nah yang kelima kita bikin 50. Nah gitu. Oke guys, teran saja, kita run coba. Nah maka yang satuan jadi mengecil kan. Oke, ini kode barang ini terlalu kecil nih, kita setting lagi. Yang ini kan kode barang sama nama barangnya di bagian kolom ke-1, ke-2. Berarti ini kita bikin 100 deh. Nah ini kan kolom kode yang kolom 1 ini 40, kolom kedua berarti ini kode barang, ini kolom ketiga nama barang. Ini kita ganti jadi 80 ya. Kita bikin. Nah udah sesuai ya, jadi udah rapi nih. Ini udah rapi, kode barang, nama barang, satuan. Nah ini udah bersih. Oke, jadi teman-teman datanya udah masuk di sini ya, udah masuk di sini ya, udah sesuai yang ada di sini ya. Nah jumlahnya 4, di sini juga 4. Nah terus sekarang kita coba input data lagi. Kita buat di misalnya apa ya, buku gambar BG misalnya 1005. Nah biar kita tahu nih di sini ini udah nomor ke-4, berarti kita sini ke 1005 buku gambar. Nah, buku gambar jumlah stok misalnya 25, 24. Terus kita bikin sini satuannya apa nih, picis, lembar, buah atau apa nih. Kalau saya sih contoh aja picis, harga beli 5.000, harga beli 1.500. Nah suppliernya kita pilih misalnya PT Sumber Jaya, terus kita klik simpan. Nah ini datanya sudah masuk, tapi di sini masih tetap datanya 4 ya. Harusnya buku gambar masuk di sini. Caranya kita masuk lagi di sini. Nanti kode yang ini, nah ini kode yang ini yang untuk menampilkan data dari tabel ke database, data dari database ke tabel, ini kebalik, data dari database ke tabel ya. Ini kita copy, kita panggil lagi di sini, kita masuk di tombol simpan, terus kita taruh di sini ya. Nah kita call di sini ya, seperti itu. Kita coba input lagi, buku gambar lagi deh 1006. Misalnya buku gambar 2 lah, buku gambar 2, stoknya 30, satuannya picis, harga jualnya 2.500, suppliernya kita pakai yang ini, PT Abadi Selalu. Nah kita klik simpan. Nah maka datanya langsung ke update ya, langsung kelihatan di sini. Udah ya. Oke teman-teman, untuk bagian menu simpan ini sudah selesai. Jadi teman-teman semoga sudah menyimak ya dari pertama sampai sekarang. Nah teman-teman, jika ada komentar silahkan di komentar aja. Oke, nah nanti teman-teman untuk kode ini akan saya taruh di bagian deskripsi, teman-teman bisa copy saja kodenya ya. Oke, nanti next di part ketiga kita akan membuat tombol yang namanya tombol edit ya, terus nanti lanjut ke hapus, terus ke keluar ya. Oke, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.